Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bersinar. Ya, berjumpa lagi bersama kami dalam acara podcast Bersinar, bersih dari narkoba. Nah, di sini saya kedatangan tamu, yaitu tamu yang sangat luar biasa dari leader gerakan mengajar desa. Halo semua. Nah, perkenalkan, nama saya Niputu Sarni. Saya selaku dari Duta BNN Provinsi Sulawesi Tengah 2021. Oke kakak, silahkan perkenalkan diri mungkin terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak untuk Duta Anti Narkoba dari Kaputu dan BNN. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amazona. Kebetulan tadi sudah disebutkan, saya leader dari Gerakan Mengajar Desa wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti itu. Oke, mungkin sekarang kita akan mengangkat tema peranan generasi muda di Sulteng ini untuk bersinar gitu ya, bersih dari narkoba. Mungkin kakak di sini ceritakan sedikit kapan sih mulai dibentuk organisasi yang kakak lakukan sekarang ini? Oke, mungkin izin ya untuk menjelaskan, untuk Gerakan Mengajar Desa sendiri itu awalnya terbentuk di 2018. Pada tahun 2018 itu ada seorang pemuda hebat, seorang inisiator, itu atas dasar pemerataan pendidikan waktu itu dasarnya. Jadi visi dari Gerakan Mengajar Desa adalah kita ingin memeratakan pendidikan. Jadi yang ingin mendapatkan pendidikan itu bukan hanya di kota saja, tetapi desa-desa terpencil juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Nah, dari dasar itulah kita membentuk Gerakan Mengajar Desa di 2018. Lalu pemekaran pertamanya di Kabupaten Cianjur, lalu saya ikut di tahun 2020 ketika Gerakan Mengajar Desa melakukan pemekaran di Jawa Barat. Saya waktu itu ikut di wilayah Bekasi. Lalu saat saya pindah ke Sulawesi Tengah, lalu Gerakan Mengajar Desa menghubungi saya karena mereka melakukan pemekaran di seluruh Indonesia, di setiap provinsi. Akhirnya menghubungi saya untuk dipercayakan menjadi ketua atau koordinator wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti itu, Kak. Wah, sangat luar biasa ya. Apalagi anak muda zaman sekarang yang berpikiran seperti Kak Zona ya. Aduh, sangat luar biasa. Mungkin sobat yang di luar sana mungkin lebih berpikiran lagi seperti Kak Zona ini, bagaimana kita sama-sama membangun generasi muda untuk bangsa kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin. Apakah motivasi kakak untuk generasi muda ini? Mungkin untuk kedepannya sebenarnya banyak sekali ya yang saya lakukan mengikuti beberapa organisasi. Itu salah satu dasarnya adalah dampak dari globalisasi yang sekarang menjadi standarisasi anak muda zaman sekarang. Di sini saya menekan ego bersama teman-teman untuk meluangkan atau menyerahkan sedikit tenaga kita, waktu kita istilahnya secara tersirat ingin campaign kepada anak-anak muda. Kita ingin menunjukkan, menginspirasi bahwa sebenarnya anak-anak muda tuh bisa loh seperti kita dengan kesibukan yang padat sekali seperti itu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal kebaikan di luar sana. Kita ingin mengkampen ke situ sebenarnya arahnya. Jadi akhirnya saya bersama teman-teman selalu aktif untuk eksistensi terhadap apa yang kita lakukan di luar sana. Jadi tujuannya adalah mengajak anak-anak muda untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, seperti itu sih, Kak. Oh iya, apalagi di zaman globalisasi yang sangat canggih ini mungkin banyak orang yang mengedukasi melewat globalisasi dan bahkan orang salah menggunakan globalisasi ya. Itu benar sekali. Dan kakak ini sangat luar biasa loh menurut saya. Terus kakak tahu sendiri kan, apalagi di Sulawesi Tengah sekarang itu dan di Sulteng kita mendapatkan peringkat keempat tentang penyalahgunaan narkoba. Apakah menurutnya kakak seperti apa dan yang kakak lakukan untuk peranan generasi muda gitu dan? Sebenarnya balik lagi ke tadi ya, masalah standarisasi itu, karena anak-anak muda sekarang yang bahkan mengarah ke penggunaan narkoba itu sebenarnya mereka menganggap standarisasi sebagai anak muda tuh harus seperti itu. Kalau depresi, kalau misalkan ingin senang-senang, ingin mendapatkan mungkin halusinasi yang luar biasa, mereka menganggapnya
dengan narkotika nih, dengan narkoba kita bisa mendapatkan kesenangan itu semua. Nah, standarisasi itulah yang mereka tahu. Itu dari mana dasarnya? Ya dari globalisasi tadi, dari sosial media dan lain-lain, yang lingkungan mereka tuh hanya sekedar itu saja yang mereka ketahui. Makanya di sini anak-anak muda di Sulawesi Tengah ini sebenarnya luar biasa sekali. Kemarin saya sudah berkumpul dengan banyak sekali ketua-ketua dari organisasi ini, NGO di sini sekitar 100 lebih. Nah, di sini kita sama-sama sepakat ingin mengkampen bahwa kita harus mendominasi agar kita bisa mengangkat standarisasi itu lagi. Jadi standarisasi anak-anak muda yang kalau depresi harus menggunakan narkoba, kalau senang-senang harus menggunakan narkoba. Nah, kita hadir ingin mendominasi bahwa senang-senang tuh tidak perlu seperti itu. Bisa juga kok seperti kita, bisa juga kok kita ikut bareng-bareng nih berkegiatan, organisasi, ngumpul bareng, senang-senang bareng, itu juga bisa tanpa menggunakan narkoba. Sebenarnya standarisasi itu yang kita buat, dan dasarnya ya tadi itu, globalisasi yang menyebabkan standarisasi. Gitu ya. Wah, saya sedikit bangga ya. Apalagi Kak Zona mungkin orang yang berwawasan ya, sedikit berwawasan sebagai anak muda, saya bangga loh. Jadi untuk mungkin generasi muda yang di luar sana, mungkin kita sebaiknya menjauhi narkoba karena itu tidak patut kita contoh, karena merusak ya. Benar, kemarin saya ke desa Lumbu Lama, itu di Kecamatan Banawa Selatan, itu bahkan kepala dusunnya meminta pribadi kepada saya bahwa kepala dusun beliau takut sekali jika narkoba itu masuk ke desanya, ke dusunnya, itu takut sekali, bahkan berbicara pribadi sampai tidak ada yang mendengar waktu itu. Kayak, Pak, ini saya, Bapak doang yang mengetahui, Bapak doang yang saya memohon pribadi kepada Bapak bahwa saya sangat takut sekali katanya jika ada narkoba yang masuk ke desa saya, seperti itu. Jadi mohon bimbingannya agar anak-anak muda di sini tidak terjangkit narkoba, seperti itu. Makanya saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Duta Anti Narkoba, dengan BNN punya, akhirnya kita kenal, karena mungkin nanti bisa kita bareng-bareng ya kan, ingin sosialisasikan kepada desa agar preventif, seperti itu, kita mencegah agar narkoba jangan sampai masuk ke sana, seperti itu. Kita bisa membimbing anak-anak muda di sana, itu sih. Iya sih, karena kan banyak cara yang mengedukasi, apalagi dengan adanya kita generasi muda, bisa lewat media sosial ataupun kita turun langsung untuk melakukan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba. Apalagi di desa kan itu sulitnya informasi yang masuk ke sana, lebih tepatnya karena di sana itu bahkan listrik tidak ada. Akhirnya orang-orang di sana sulit mendapatkan informasi yang terbaru, seperti itu. Mungkin ya peran kita lah yang turun ke sana untuk sosialisasi, seperti itu, Pak. Wah, sangat luar biasa ya. Semoga ini para ketua organisasi mendengarkan apa yang kakak bilang. Siap. Dan bekerja sama juga dengan kami di sini sebagai duta dan juga orang-orang BNN untuk mengedukasi orang-orang di luar sana. Seandainya saja kita dapat mengedukasi 100 orang dari media sosial, dari 100 orang lagi ke 1000 orang, wah sangat luar biasa ya kita. Benar sekali. Itulah peranan generasi muda yang sebenarnya. Nah, saran kakak sebagai generasi muda nih apa untuk menghindari narkoba ini sendiri? Mungkin balik lagi ke yang tadi ya, masalah kita lebih luas lagi berbicara tentang standarisasi yang tercipta sekarang di masyarakat seperti apa. Mungkin saya awalnya percaya bahwa dasarnya adalah sebuah nilai itu kan ada atas dasar kesepakatan bersama ya kan. Jadi yang mendominasi dulu nih kita cari, yang mendominasi dulu ini siapa? Dasarnya seperti itu. Setelah kemarin saya cari, yang mendominasi anak muda adalah ternyata yang terkena dampak dari globalisasi, dari sosial media, apalagi TikTok nih sekarang nih ya kan. TikTok lagi dijadikan standarisasi seperti itu, bahwa banyak sekali yang bangga melakukan hal-hal kejahatan, keburukan, bahkan menggunakan narkoba untuk sebuah pengakuan bahwa dirinya, wah lihat nih saya menggunakan narkoba nih. Dari situ akhirnya dari globalisasi itu kan tersebar dengan mudah dari sosial media, sampai akhirnya mereka ya bangga saja menggunakannya, tidak malu seperti itu. Karena kenapa bisa tidak malu? Karena ada orang panutannya menjadi role model yang melakukan hal seperti itu. Nah, mungkin kalau saya mempunyai rencana, bahkan misi juga, bahwa kita nih harusnya anak-anak muda caranya adalah mendominasi. Karena kalau kita hanya sosialisasi, hanya memberikan edukasi,
itu sangat sedikit kenanya. Kadang keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya kan. Apalagi kalau yang mengedukasi kalah dengan apa yang berada di lingkungannya dia lebih nyaman kepada lingkungannya yang seperti itu. Jadi kalau saya dengan teman-teman semua adalah kita menekan ego kita capek, kita ikut banyak kegiatan, berbuat banyak hal di luar sana agar kita bisa mendominasi. Nah, agar kita bisa mengalahkan nih yang menjadi role model dia, yang menjadi standarisasi sekarang, kita kalahkan. Kita harus mendominasi bahwa ya anak muda ini banyak loh anak muda seperti kita. Nah, kita makanya harus ke up gitu, harus ke up apa yang kita lakukan. Yang menjadi permasalahan adalah ya satu, yang viral-viral seperti itu yang gampang terekspos ya kan. Sedangkan yang seperti kita melakukan banyak kegiatan itu sulit sekali. Jadi itu sih yang saya lakukan, campaign. Wah, sangat luar biasa. Aduh, apalagi di Sulteng ini kan, padahal banyak generasi muda yang zaman sekarang itu yang seharusnya yang sangat luar biasa malah terjerumus juga. Benar sekali. Bahkan kalau saya di kota-kota besar waktu itu ya tadi standarisasi bahwa anak muda tuh kalau keren menggunakan narkoba, anak muda tuh kalau keren nongkrong sampai malam, minum minuman keras ya kan. Nah, di Sulteng sendiri ini cukup beda, cukup menarik bahwa ternyata banyak sekali anak-anak muda yang bergelut di dunia organisasi seperti itu. Itu banyak sekali, makanya tadi saya bilang NGO di sini nih sampai 100 lebih ya kan. Nah, yang menjadi permasalahannya satu tadi, kita sulit sekali untuk terekspos. Yang mudah terekspos adalah yang viral-viral seperti itu menjadi masalah sih. Ya, terakhir nih Kak, ini kan sudah terakhir nih, jadi bisa mungkin closing ya sedikit, silahkan Kak. Siap, mungkin closing statement dari saya mengutip kata-kata dari Bung Hatta bahwa Indonesia tidak akan bersinar dengan lampu-lampu besar yang ada di Jakarta, tetapi Indonesia akan bersinar dengan lilin-lilin kecil yang menyala di desa. Sangat luar biasa. Ya, terima kasih banyak kepada BNP Sulteng yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan podcast sehingga kami dapat mengedukasi orang-orang di luar sana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on Drugs.